Pagi boy, kemana lagi kita? Halo boy, kembali lagi di Azalea Kelana. Setelah di episode sebelumnya kita berangkat dari Wonosobo, menikmati sarapan di Solo, lalu menembus jalanan hingga Wonogiri, kini perjalanan kembali berlanjut. Dirasa sudah cukup beristirahat setelah menunaikan sholat Jumat, kami kembali menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan menuju Pacitan. Jalan baru, pemandangan baru, dan tentu saja cerita baru sudah menunggu di depan. Apa saja keseruan yang akan kami temui kali ini? Yuk, lanjut ikuti perjalanan kami. Baru saja perjalanan kembali dimulai, kami langsung masuk ke kawasan pedesaan. Jalannya memang tidak semulus jalan provinsi, tetapi suasana yang disuguhkan justru membuat perjalanan terasa lebih berkesan. Hamparan sawah, udara pedesaan, dan suasana yang tenang seolah membawa kami bernostalgia ke masa lalu. Yang menarik, banyak rumah di daerah ini masih mempertahankan struktur tradisional. Hampir di setiap sudut terlihat rumah-rumah bergaya joglo dengan dominasi material kayu, menciptakan nuansa pedesaan yang begitu kental dan khas. Di tengah laju perjalanan rasanya seperti bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga kembali melihat sepotong cerita lama yang masih terjaga hingga hari ini. Setelah melewati kawasan pedesaan, akhirnya kami kembali ke jalan provinsi. Sepertinya, jalur tadi hanyalah jalan pintas yang direkomendasikan Google Maps untuk mempersingkat waktu perjalanan. Meski sedikit keluar dari jalur, justru di sanalah kami menemukan suasana pedesaan yang menjadi warna tersendiri dalam perjalanan kali ini. Di jalur provinsi ini, lautan beberapa kali terlihat dari kejauhan, menandakan bahwa kami sudah tidak jauh dari kawasan pesisir. Padahal, jalur yang kami pilih untuk berangkat bukan jalur pantai, melainkan jalur perbukitan menuju ke Pacitan. Karena itu, kemunculan laut di beberapa titik menjadi pemandangan yang cukup menarik di tengah perjalanan. Untuk jalur pesisir atau jalur lintas selatan Pacitan, rencananya baru akan kami lewati saat perjalanan pulang esok hari. Jadi masih ada banyak pemandangan pantai yang menunggu untuk dijelajahi nanti. Namun, cuaca tidak terlalu bersahabat. Baru saja turun dari jalur perbukitan, hujan deras langsung mengguyur kami. Karena belum sempat bersiap, momen hujan deras hingga banjir-banjir kecil di sepanjang jalan tidak sempat kami dokumentasikan. Halo guys, tadi kita sempat nggak update karena kita kehujanan. Dari Pacitan itu kita baru lewat Pacitan kota, itu udah hujan deras banget. Dan ini kita udah sampai di Wana Wisata Cagak Telu Sukorejo. Kayaknya udah deket sama Trenggalek, deket banget sama tujuan kita, yaitu sekitar 1 jam kurang. Tapi view-nya keren. Saat hujan mulai reda, ternyata kami sudah tiba di sekitar PLTU Sudimoro, di dekat kawasan Wana Wisata Cagak Telu Pacitan. Kami hanya berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan dan memang view di sini keren sekali teman-teman. Cukup beberapa menit berhenti menikmati suasana dan mengistirahatkan badan sebelum perjalanan kembali kami lanjutkan. Halo guys, kita sampai di atas dari tempat camp pertama kita.
malam ini kita akan camp di Pantai Kebo. Ini Pak, monggo Pak. Kita akan camp di Pantai Kebo. Nah itu di belakang kita itu Pantai Kebonya. Jadi wah view-nya bakal keren banget. Ikutin aja. Apalagi besok pagi ya. Tetap stay tune. Kita akan spill seberapa cantiknya dan indahnya Pantai Kebo. Akhirnya kami sampai juga di lokasi camp yaitu Pantai Kebo. Kami tiba tepat saat azan maghrib berkumandang sehingga suasana sudah cukup gelap. Setelah registrasi, kami langsung mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Halo guys, kita udah baru aja sampai nih di Pantai Kebo dan ya kita lagi milih area untuk kita camp. Kita lagi mau masak. Menu kali ini ada kita pakai ketupat mini. Terus ada ayam mau kita buat jadi kare ayam yang Jepang itu yang kuah itulah, lumayan buat hangat-hangat tubuh. Sama ada telur ceplok. Itu menu untuk malam ini. Tanpa menunggu lama, setelah tenda berdiri, kami langsung menyiapkan kompor untuk memasak. Menu malam ini terasa sangat cocok dengan cuaca yang masih hujan. Ada kare ayam hangat, telur mata sapi, dan juga ketupat mini sebagai pengganti nasi karena lebih praktis untuk dibawa saat camping. Sederhana, tapi setelah seharian di jalan dan ditemani suara gerimis, rasanya jauh lebih nikmat dari menu apapun. Rencana awalnya, setelah makan malam kami ingin bercengkrama dengan para camper di tenda-tenda sekitar. Namun, rencana itu harus batal karena hujan ternyata tidak kunjung berhenti. Akhirnya, setelah perut terisi dan rasa lelah mulai terasa, kami memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Besok masih ada petualangan yang menunggu, jadi saatnya memulihkan tenaga dan menyambut pagi dengan tubuh yang kembali segar. Oke guys, malam ini menu kita ada kare ayam, kare Jepang ya, kari Jepang. Ini ayam, terus kita pakai telur dadar. Nih, selamat makan. Selamat pagi dari Pantai Kebo. Meski pagi ini disambut langit yang mendung, pemandangannya tetap cantik teman-teman. Hamparan savana di tepi pantai, dikelilingi perbukitan, deretan pohon kelapa, serta persawahan di bawah bukit yang langsung menghadap ke bibir pantai, menciptakan suasana yang begitu tenang dan alami. Hamparan bunga katang-katang yang bermekaran di tepi sungai semakin menambah cantiknya savana di Pantai Kebo. Pagi ini, saya dan Bagus memutuskan untuk berkeliling terlebih dahulu, menikmati suasana sekitar. Setelah itu barulah kami akan menyiapkan sarapan dan bermain air di pantai. Mumpung pagi masih sejuk dan suasana masih sepi, saatnya menikmati setiap sudut tempat ini sebelum hari semakin ramai. Deburan ombak pagi di sini terasa begitu menenangkan, ditambah pantainya yang bersih dan masih alami, membuat saya benar-benar menikmati setiap momen berada di tempat ini. Kadang tidak perlu melakukan apa-apa, cukup duduk, mendengar suara ombak, dan menikmati suasana sudah cukup untuk menyegarkan pikiran. Halo guys, selamat pagi dari Pantai Kebo. Ya.
Pagi ini memang tidak terlalu cerah tapi cukup cerah juga. Di belakang kita langitnya sudah mulai biru, tetapi sunrise tidak terlalu terlihat hari ini. Setelah puas menikmati suasana pagi di pantai, kami kembali ke tenda untuk memulai aktivitas berikutnya. Saatnya menyiapkan peralatan masak dan sarapan pagi. Setelah ditemani deburan ombak dan udara segar sejak pagi, perut pun mulai meminta jatah energinya. Menu masak hari ini adalah ayam goreng lengkuas dan juga kita akan ada omelet tapi juga nasi ketupat mini. Setelah sarapan selesai, kami mulai merapikan tenda dan area camp. Rencananya setelah ini kami akan bermain air di aliran sungai dan di bibir pantai. Jadi saat kembali nanti untuk mandi dan bersiap pulang, tidak banyak pekerjaan yang tersisa karena sebagian besar sudah kami bereskan dari sekarang. Beberapa peralatan dan pakaian yang masih basah akibat hujan kemarin juga tidak lupa kami jemur. Bermodalkan tali perusik yang saya bawa dan beberapa batang kayu di sekitar lokasi, jadilah jemuran sederhana yang cukup membantu mengeringkan perlengkapan. Kadang dalam camping, perlengkapan terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Setelah beberapa barang dan perlengkapan berhasil kami bereskan, kami pun rehat sejenak, menikmati air minum, bercengkrama, dan mengumpulkan tenaga. Sebelum nanti turun ke bermain air di kawasan Pantai Kebo. Untuk video kali ini perjalanan kami cukupkan sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Karena di episode berikutnya, kita akan berlanjut main air di pantai dan sungai dari Pantai Kebo. Stay tune dan sampai jumpa di episode berikutnya.